Wa inna Allah subhanahu, Allah itu ya'lamu anna syarra mutabajjahun. Ya. Karena kejahatan itu selalu membusungkan dadanya. Selalu didukung oleh rasa bangga dirinya. Wala yumkinu an yakuna munsifan, tidak mungkin akan bersedia mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Anda berceramah di negeri Indonesia, ya, ada aturannya, Anda tidak melanggar, berdakwah bagaimana. Ketika Anda masuk pada komunitas yang tanda petik dianggap oleh orang sebagai komunitas yang tersesat berbeda, ada yang mendengarkan enggak? Ditinggal pergi kok. Ini bukan katanya, saya mengalami sendiri, lagi ceramah ditinggal pergi sih. Dari lapangan segitu penuhnya tinggal 4 orang. Iya, ya sampai sekarang. Tapi saya nggak pernah kapok kok, nggak pernah jenuh, nggak pernah putus asa. Ya udah aja. Saya mah orang dagangan, dibeli silakan, enggak juga silakan, enggak ada masalah, enggak maksa. Toh kalau beli juga yang bahagia kamu sendiri kok. Enggak mau ya udah. Kan gitu. Wala yumkinu an yada'a al khaira yanmu, ya. Dan mereka tidak akan membiarkan ada kebaikan yang muncul. Kita bertujuan ingin mensejahterakan masyarakat, ingin bikin pesantren di Kertasmaya. Ternyata perlawanannya juga keras kok, dari kiai-kiai lain. Ya nggak tahu salah apa ya, mungkin dugaan saya, mudah-mudahan salah, itu karena mereka takut pengaruh mereka terkurangi, mungkin merasa tersaingi, iya kan? Saya membeli tanah sebelah saja yang sulit kok, sampai saya pindah ke sini. Nah itu bukan antara syar dan khair, bukan antara baik dan buruk, bukan antara hak dan batil. Sama-sama Islamnya, sama-sama mazhabnya juga sama. Apa dikiranya di Indonesia ada orang mazhabnya A mau bikin masjid di satu kampung yang mayoritas mazhabnya B, dipersulit nggak masjidnya? Dipersulit sama. Apalagi berbeda aliran, berbeda agama, sama-sama agama juga sama kok persoalannya. Nah itu, ini kita bicara realitas saja. Wa may yasluku hadzal khair min turuqin silmiyatin muwadi'atin. Walau bagaimanapun orang yang ingin menyebarkan pemikirannya itu dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang damai dan cara yang santun, tetap saja digebuk kok, tetap saja dipersulit. Itu. Ini fa inna mujarrada numuwil khair yahmilul khutura ala syarr, di mana kebaikan itu berkembang, ini merupakan indikator kejahatan menurut kelompok yang nggak benernya tadi, itu merupakan ancaman. Ya artinya begini, kita ingin membuat supaya ada peningkatan produksi dan produktivitas. Kita cerita di India aja dah. Dulu di India itu pengolahan kayu, ini ada Kang Benunya, Kang Benu tukang olah kayu. Dulu itu mereka itu berang-bang kayu belah itu 2 orang, di atas 1, di bawah 1. Yang diameter 2 meter tuh 2 orang, sek-sok. 1 hari hanya dapat 1 gelondong, 1 balok. Hasilnya berapa biayanya mahal. Mungkin tujuan orang mendatangkan mesin-mesin yang modern itu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Betul enggak? Sehingga akhirnya diharapkan nanti harga kayu semakin murah. Ya kerjanya juga lebih nyaman, tinggal pencet tombol. Tapi terjadi, kenapa dibakar, diberontak itu? Ya karena mereka juga punya kepentingan. Nah kalau pakai mesin-mesin otomasi semuanya,
sudah masuk era 4.0. Nah, nanti kita kerjanya apa? Itulah adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Sama. Nah, kalau Pak Edi bikin pondok di sana, waduh, saya khawatir nih, nanti habis santri saya. Soalnya Pak Edi nanti pondoknya gratis, dia nggak bayar. Bisa terjadi. Padahal Pak Edi gratisin pesantren itu adalah untuk menolong mereka anak-anak yang miskin. Jadi jangan dikira setiap Anda punya niat yang baik akan mendapat dukungan dari orang sekitarmu. Tetap saja perlawanan selalu ada. Jadi makanya kalau kita ingin berjuang melawan membangun kebenaran, ya mesti ada keberanian juga untuk memberikan perlawanan, tapi tetap dengan cara yang santun, cara yang benar. Jangan melanggar hukum yang berlaku semacam itu. Kemudian wa mujarradu wujudil haqqi yahmilul khatar alal batil. Begitu saja satu kebenaran muncul, pasti merupakan bahaya bagi pihak yang batil. Anda mau bikin masjid di tengah-tengah pelacuran, ayo diprotes enggak? Diprotes tuh. Ya kan? Anda bagi-bagi sembako, ada yang keseneng. Yang punya toko sembako. Ya kan seperti itu. Wah, itu nggak laku saya begini mah, terus-terusan dikasih bantuan sembako pemerintah mah, kan gitu. Wala budda an yajnaha syarru ilal udwan. Tidak bisa dihindari, pihak-pihak yang ada di dalam kejahatan pasti akan melakukan serangan kepada pasukan kebaikan. Semua nabi-nabi yang menyebarkan kebaikan selalu menjadi korban pembantaian oleh masyarakatnya. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Kata Allah gitu, mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa ada dasar yang benar. Ya, itulah persoalannya. Kemudian wala budda an yudafi al batil an nafsihi, ya, bimuhawalati qatl haqqi wa khanqihi bil quwwah. Dan pihak-pihak yang batil pasti akan membela dirinya dengan melakukan upaya-upaya asasinasi, pembunuhan terhadap kebenaran. Kalau perlu dicekik sekalian supaya jangan berkembang itu. Hadihi jibillatun. Itulah watak manusia yang asli, basic instinct manusia seperti itu. Walaysat mulabasatan waqtiyatan, dan ini bukan persoalan yang sifatnya kondisional, hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu. Tidak, ini berlaku umum di segala zaman. Jadi namanya berjuang, sekalipun untuk membela kebenaran juga diperlukan keberanian, kesiapan yang matang, juga harus dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan yang bisa survive untuk melaksanakannya. Seperti itu kira-kira. Hadihi fitratun walaysat halatan tariatan. Bukan sesuatu yang emergensi, bukan sesuatu yang temporer, tapi merupakan standar umum atau SOP-nya seperti itu dalam berdakwah. Lalu wa min thamma, lalu daripada itu la budda minal jihad, sehingga tidak bisa tidak harus melakukan jihad. Kembali jihad di sini adalah melawan musuh-musuh yang menghalang-halangi disebarluaskannya kebenaran-kebenaran itu. Bukan memerangi orang yang berbeda agama, bukan memerangi orang yang kita benci. Itu yang jadi persoalannya. La budda minhu fi kulli suratin, perlu dalam bentuk apapun. Wala budda an yabda'a fi alamid dhamir, dan perjuangan membela kebenaran itu harus segera dimulai. Tapi dari mana dimulainya?
kita mulai dari hati sanubari kita sendiri, yang kita perlu keyakinan yang kokoh bahwa ini adalah sesuatu yang benar, dengan tidak usah menyalahkan orang yang lain. Jadi artinya kita dagang sesuatu barang, katakanlah HP atau masakan atau pakaian, silakan Anda ngecap sebanyak-banyaknya, ini baju saya nyaman dipakai, bahannya bagus, segala macam, silakan. Namanya advertensi itu wilayahnya di situ untuk menyanjung-yanjung produknya sendiri, tetapi jangan pernah menghinakan produk orang lain. Saya kira nyaman kok. Silakan Anda berdebat, silakan Anda berdiskusi, silakan percaya, silakan tidak ya sudah. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, itu aja persoalannya. Iya. Dan ketika kita sudah menyampaikan dan lalu apa yang kita sampaikan tidak dapat diterima, ya sudah selesai, tugas saya selesai. Ini kan juga menjadi komitmen Kanjeng Nabi. Ketika dia mengeluh, bagaimana ya Allah, sulit banget sih orang nggak ngerti-ngerti. Malah ditegur oleh Allah, fa in tawallau fa innama alaikal balagh. Kalau mereka tetap menolak ajaranmu, mereka tetap tidak mau mendengarkan nasihatmu, ya sudah selesai. Tugasmu sekedar hanya menyampaikan. Sudah sampaikan, sudah selesai. Bukan maksa orang. Apalagi membunuh orang, nggak ada jalan semacam itu. Nah ini yang mesti kembali kepada standar awal sendiri dalam berdakwah, ya seperti itu. Silakan berdiskusi, silakan berdialog, silakan adu argumen, ya. Saya kira pengertian berjihad itu kan bukan memaksa orang. Kita bekerja keras menyampaikan kebenaran. Itu aja persoalannya. Kemudian summa yadharu fayashmalu alamal haqiqati wal waqi wasyuhud. Dari mulai kita berbenah diri dari hati sanubari kita sendiri, lalu terus diimplementasikan, lalu terus ditularkan sampai tampil di alam yang nyata, yang realitas semacam ini. Kebenaran-kebenaran bukan hanya dalam imajinasi dan pemikiran, tapi sampai menjadi perilaku, tradisi, adat kebiasaan yang membangun persahabatan, keharmonisan, keakraban bersahabat dan sebagainya. Itu. Wala budda min muwajahati syarril musallah bil khairi al musallah. Dan juga kejahatan yang bersenjata ya harus dihadapi dengan kebaikan yang bersenjata juga. Jangan karena Anda yakin dalam kebenaran lalu tanpa bersenjata, ya konyol namanya, kan begitu. Ini pikiran dia. Nanti saya punya pendapat sendiri. Ini lagi baca pendapat dia saja. Jadi begini. Kalau tradisi pesantren, kalau membaca kitab itu mengamini apapun yang ada, ya kan? Kita tidak, yang kita baca itu kita kritisi. Cocok saya katakan cocok, ya enggak. Jadi ini sudah keluar dari tradisi pesantren ya. Coba Anda baca Fathul Mu'in, sekali menyangkal bubar santrinya. Kecuali pondok cadang pinggan ya. Iya. Ya soalnya bagaimanapun juga situasi berubah, kondisi berubah, orang berubah, zaman berubah, ya teknologi berubah, ya revolusi industri juga sudah level 4.0 sekarang ini, ya sudah berbeda, cara pikir kita berbeda. Wala budda min liqa'al batili al-mutataras dari kata tatarrosa al-mutatarrisu, at-turus itu tameng ya, senjata. Batil yang bersenjata bil adad bil haqqi al-mutawassih bil uddah. Mereka bersenjata, kita punya perlengkapan yang lebih canggih lagi, begitu. Wa illa, kalau tidak, kanal amru intiharan. Kalau tidak begitu, ya berarti Anda sama dengan bunuh diri dong.
menyampaikan ide-ide yang bagus, yang mulia kepada orang yang tidak paham, Anda dikeropok, dikeroyok. Namanya bunuh diri itu mah. Au kana hazalan la yaliqu bil mu'minin, atau itu namanya main-main, nggak layak dong. Kita bukan main-main. Wala budda min bazlil amwali wal anfusi. Dalam berjuang juga sama. Kita mesti mengeluarkan harta. Ya. Bahkan nombok nyawa juga. Iya, sama. Kama talaballahu minal mu'minin, seperti apa yang dituntut oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, berjuang dengan harta dan nyawa. Sesungguhnya kita tidak usah melihat 1400 tahun yang lalu pada zaman Nabi. Sekarang saja, ya, sekalipun saya lahir sudah merdeka ya, kalian mah sudah tidak pernah mendengar ceritanya tuh kan. Tapi ketika saya kecil juga kan sudah melihat. Dan belum lama, baru 75 tahun negara kita ini merdeka, betul nggak? Nah, kita merdeka ini karena ada pahlawan-pahlawan bangsa yang sukarela berjuang, mengorbankan hartanya dan nyawanya. Pakai logika sederhana saja. Sekarang ini masih mungkinkah ada di antara teman-teman kita di era sekarang ini, era reformasi ini? Ya kan ada era Orde Lama, Orde Baru, terus era reformasi. Masih adakah di antara kita orang yang siap mengorbankan nyawanya demi orang lain? Masih ada enggak? Boro-boro nyawa, duit aja ngitung. Ya ini nanti kurang duitnya. Ya iya. Ya kenapa mereka berani berkorban? Secara sadar, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Kenapa siap untuk kita? Allah selalu menciptakan manusia-manusia yang siap berkorban untuk orang lain di setiap era, kapan saja. Sekalipun tidak banyak jumlahnya ya. Nah, itu namanya pahlawan. Iya. Kalau orang mengorbankan harta agak banyak dikit lah. Kalau yang korban nyawa mah mungkin sangat sedikit. Kalau harta masih banyak lah. Orang dermawan masih banyak kok. Ya, ada desanya bikin masjid ya langsung kirim ditransfer 10 juta. Beli semen kan gitu. Ada yang punya sanyo, sumbang sanyonya. Ya, orang yang tidak bisa ngasih uang ya tenaga, ikut pasang bata, ikut ngecat. Yang nggak bisa ya suaranya buka seser di jalan sama sholawatan. Lumayan kok. Di Indramayu banyak masjid-masjid bagus-bagus modalnya seser. Ya kan? Shalawatannya enak. Jadi orang nyumbang juga kalau salatnya enak gede, 5.000, 10.000. Tapi kalau salatnya Kang Maman kayak jalak pincang. Paling 500 perak, 1.000. Nah, itu juga namanya berderma dengan suaranya. Nyumbang uang nggak punya, nyumbang tenaga nggak kuat, nyumbang suara nggak punya orang enak, nyumbang dengan doa. Ikut berdoa, ya Allah mudah-mudahan masjid kami cepat jadi, kan gitu. Ya, semua menyumbang dengan kemampuan masing-masing. Tapi jangan kamu duitnya banyak, nyumbangnya doa, nggak perlu. Iya, tidak diperlukan dari kamu, duit banyak kok gimana lagi, mas nyumbang pakai doa. Kedua mah orang udah ropol, orang miskin nggak punya apa-apa, kan gitu. Nah itu semacam itu. Jadi dengan bentuk apapun semuanya itu, walabuda min muwajahati syarr, ya al musallah bil khairil musallah. Wala budda min liqa'il batil mutataras susah banget ini. At-turs itu artinya senjata lah. Bil adadi
bil haqqi al mutawashshih bil uddati wa illa kana al amr intiharan aw kana hazalan la yaliqu bil mu'minin. Wala budda min badl amwali wal anfusi kama talaba Allah minal mu'minin wa kama ishtara minhum anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Malah sampai Allah menyebutkannya orang yang berjihad itu sama dengan melakukan transaksi dengan Tuhan. Karena mereka para pedagang, jadi pakai bahasa dagang. Katanya, gue beli lo, ya, perjuanganmu dengan hartamu, dengan nyawamu, ku beli. Dengan apa dibelinya? Dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Itu artinya kita sebutkan dengan isti'arah itu seperti itu. Perjuangan seperti perdagangan. Perdagangan itu sifatnya jual beli dan transaksi. Makanya Allah mengatakannya wa kama asyara minhum anfusahum wa kama ishtara minhum anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah, seperti diterangkan Allah membeli dari mereka, membeli nyawa mereka, membeli harta mereka, yaitu dibelinya dengan surga. Fa'amma an yaqdira lahum al-ghalab aw yaqdiru lahum al-istishhad. Nanti hanya dua berjuang, menang atau mati syahid. Udah itu aja. Nggak ada kalahnya itu, adanya menang atau syahadah. Pilihan orang berjuang hanya dua, menang atau mati syahid. An-nasr awi syahadah, menang atau syahadah. Jadi gak ada kalahnya. Fadzalika sya'nuhu subhanahu, seperti juga halnya wadzalika qadaru al-mashhub bihikmatihi, itulah makanya keputusan Tuhan yang disertai dengan hikmah. Ammahum falahum ihdal husnayin, bagi mereka yang menang atau yang mati syahid itu dua-duanya mendapat kebaikan inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Wa nasu kulluhum yamutuna indama yahyinul ajal. Manusia semuanya pasti mati kalau sudah ajalnya datang. Kalau belum datang ajalnya, sekalipun maju perang enggak mati kok. Sekalipun tidak maju perang tetapi ajalnya datang, mati enggak? Mati juga. Jadi ngapain takut mati? Kadrika mangsa mati ya wong dawa umure. Tidak akan mati orang yang umurnya panjang seperti itu. Wasuhada wahdahum, hanya orang-orang yang mati syahidlah. Humul ladzina yastashhidun, merekalah yang mati di medan pertempuran, itulah mereka mendapatkan gelar pahlawan, namanya syuhada. Kalau sudah syuhada, ini Allah mengatakan bahwa mereka itu tidak mati. Para syuhada dinyatakan oleh Allah masih hidup. Tetapi kenyataannya kita temui di rumahnya nggak ada, di kantornya nggak ada, di sawah nggak ada, di pasar kata masih hidup di mana? Nah makanya dijelaskan oleh Allah walakinna aktsaran nasi la yash'urun, kebanyakan orang tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Tidak semua orang bisa merasakan mereka. Yang merasakan keberadaan mereka hanya orang-orang tertentu saja. Sesungguhnya mereka masih ada. Malah justru Tuhan melarang kita menduga mereka mati, itu diperkokoh dengan nun taukid sakilah. Jangan pernah sekali-kali. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata
tolong jangan pernah sekali-kali engkau menduga bahwa mereka yang terbunuh di medan pertempuran mereka sudah mati. Balhum ahya bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Namun atau tetapi mereka itu masih dalam keadaan hidup. 'Inda rabbihim yurzaquna artinya ay yurzaquna 'inda rabbihim, mereka masih mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Tetapi walakinna aktsaran nasi la yash'urun. Ada yang itu ada, mereka sudah ada di alam barzakh katanya kan gitu. Barzakh itu ya seperti kulit bawang dibagi semiliar lah. Ya kan? Ya sudah ini. Jadi rezeki apa? Ya rezeki. Namanya rezeki ya bisa melihat anak cucu, bisa membimbing santri-santrinya. Jadi para masyayikh, para salihin, para aulia juga pengertiannya masih bisa membimbing murid-muridnya. Apakah itu masuk di alam mimpi dan sebagainya ya. Kalau fisik sudah tidak terlihat, tapi keberadaan mereka secara rohani masih ada. Minimal menurut penafsiran orang yang lebih rasional, hidupnya mereka itu eksis, betul-betul eksis, tapi dalam pemahaman konsep-konsep, bukan secara fisik. Artinya mereka sekalipun sudah mati, tetapi masih tetap menjadi sumber inspirasi yang bisa menggerakkan semangat kita yang masih hidup ini. Paham likin ke? Mati sama mati, tapi mereka hidup, bahkan bisa menggerakkan kita. Bahkan semangat persatuan yang mereka bangun sudah mati, malah menjadi referensi bagi kita untuk membangun persahabatan. Nggak usah bertengkar, kita sama-sama anak cucunya Mandul Kamid. Iya kan? Kamu cucu, kamu cicit, kamu ponakan mah ngapain? Itu masih bisa mempersatukan. Ya, ajaran-ajarannya, petuah-petuahnya. Ya, mungkin zaman dulu belum ada YouTube, belum ada mesin tik, belum ada komputer. Tapi kan cerita dari mulut-mulutnya lalu dibukukan oleh orang. Nah, kalau kita kan lumayan sudah ada YouTube kan. Iya, sudah ada mesin tik, ada komputer. Ya, gitu. Kalau saya mati juga kan masih bisa dibuka kan? Kalau saya mati dibuka nggak YouTube nih? Enggak kan? Nun, YouTube-nya mati nggak kalau saya mati? Enggak kan? Ya iya. Nanti dulu kan ada Kang Maman yang ngaji kan, Ngobed yang ngaji kan gitu. Pemirsa TV disampaikan iya. Tetapi kan hasil kajian-kajian kita kan masih akan diupload oleh orang terus-menerus kan begitu. Mati mah mati, tapi pemikirannya tidak pernah mati. Itu penafsiran orang yang rasional. Oke, kedua penafsiran bagi saya nggak usah dipertengkarkan. Silahkan. Yang penting kedua-duanya mengandung makna kebenaran juga sebetulnya mah. Karena saya tidak suka bertengkar sih. Ngapain bertengkar? Terus masing-masing punya alasan kok. Itu. Yang penting orang mau beralasan. Lalu kemudian wahadhin nuqat, titik-titik ini, ya, poin-poin ini la yajuzu an tatamayya fi hissil mu'minin tahta ayyi dzarfin min adzuruf. Ini yang tidak boleh dalam kondisi apapun, tidak boleh orang beriman mengendur dalam rasanya, meledre, ya apa meledre itu, mengendur, melempem, macam itu. Wa min hadhihi nuqat al-jihad, poin-poin ini termasuk al-jihad di sini, alladzi yatahaddatsu anhu Allah, yang dibicarakan, diceritakan oleh Allah, hadzal hadis, dengan percakapan ini, al-jihad fi sabilillah wahdah, artinya membela Allah saja. Membela Allah itu membela kebenaran. Wa tahta rayatihi wahdah, dan di bawah benderanya saja.
wa hadha huwa al-jihad alladhi yusamma alladhi yusammi man yuqtaluna fihi syuhada. Inilah yang disebut mereka yang terbunuh dalam pembelaan Allah sebagai pahlawan-pahlawan. Wa yatalaqahumul mala'ul a'la bitakrim, mereka akan disambut oleh penduduk langit dengan segala penghormatan. Jadi artinya bahwa berjihad itu sendiri harus kita maknai adalah membela kebenaran-kebenaran. Lagi-lagi ketika terjadi peperangan saling bunuh-membunuh antara umat Islam yang berlangsung sejak 1300 tahun yang lalu, apakah itu disebut jihad? Masing-masing mengklaim aku benar, kamu salah, diperangi. Yang itu mengatakan aku benar, kamu salah, saling menyalahkan, saling membunuh. I'm very sorry ya. Ini jangan dimasukkan dalam wilayah jihad. Sebab itu yang perlu adalah hadis Nabi yang kamu pakai, al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memahami, bisa mengerti bahwa yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka? Masa dibunuh masuk neraka? Bukannya yang membunuh. Muslim dan muslim saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk neraka. Bagaimana logikanya? Masa dibunuh neraka? Apa sebabnya ya Rasulullah? Dijawab, karena dua-duanya sudah punya niatan untuk membunuh. Hanya saja kedahuluan oleh yang membunuh. Kalau tidak, dia menjadi pembunuh. Jadi dua-duanya sudah punya niat membunuh, hanya nasibnya dia. Iya, dua-duanya masuk neraka. Saya kira begitulah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.